Hampir setiap orang di dunia ini menginginkan suatu bentuk masyarakat yang teratur, sejahtera, dan unggul. Sejak awal peradaban hingga peradaban modern sekarang, manusia memakai berbagai cara atau ideologi guna mewujudkan suatu masyarakat tersebut. Dari yang paling sederhana yakni suku, lanjut ke kerajaan feodal, lalu sistem demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi komunisme, bahkan fasisme yang berkembang pada Perang Dunia Kedua pun sepertinya semua hal tersebut sangat jauh atau tidak dapat mewujudkan keinginan atau cita-cita masyarakat. Bahkan demokrasi sekalipun yang dianggap sebagai salah satu sistem yang paling baik dan paling banyak digunakan hingga sekarang, masih saja terdapat banyak ketimpangan dan masih saja terdapat sekelompok kecil orang yang menguasai sebagian besar orang dan berbagai ketidakadilan lainnya. Lalu dari permasalahan tersebut, mungkinkah ada solusi terbaik atau sistem terbaik yang dapat ditawarkan? Perkenalkan, nama saya Syafin Nur Muhammad dari Sosiologi 2019B. Bersama-sama marilah kita belajar dan sharing tentang Jürgen Habermas lewat teorinya public sphere. Simak video ini sampai habis dan dapatkan jawabannya. Jürgen Habermas merupakan salah seorang filsuf dan sosiolog yang berasal dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari Mata Frankfurt yang melanjutkan teori kritis dari para pendahulunya, yakni Herbert Marcuse, Max Horkheimer, dan Theodor Adorno. Pada awal-awal teori kritis generasi pertama, terdapat keputusasaan dan kepesimisan dari teori tersebut. Namun oleh Habermas hal itu tidak dibiarkan terjadi, dan lewat Habermas pula lah lahir paradigma baru dari teori kritis. Sekilas tentang teori kritis. Teori kritis sendiri ini merupakan salah satu teori yang mendasarkan dirinya untuk mengkritik ideologi. Teori kritis ini sendiri dilahirkan oleh Mata Frankfurt yang memiliki maksud dan tujuan untuk membuka selubung ideologis dan irasionalisme yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern. Yang dimaksudkan di sini adalah menurut para ilmuwan teori kritis bahwa yang menyebabkan penindasan dan ketidaksetaraan yang terjadi ini karena manusia terlalu fokus pada ideologi-ideologi yang irasional. Jadi teori kritis ini membuka atau berusaha membawa kesetaraan atau emansipatoris dengan melalui ideologi-ideologi yang rasional dan membuang ideologi-ideologi yang irasional yang menyebabkan penindasan dan kesewenang-wenangan. Selanjutnya kita akan masuk ke teori kritis oleh Jürgen Habermas, yakni kritik atas modernitas. Menurut Habermas, semangat emansipasi yang menjadi landasan filsafat pencerahan telah digantikan oleh instruksi kontrol atas proses-proses yang telah diobjektifkan. Manusia tak lagi dianggap sebagai subjek, tetapi objek yang dapat dimanipulasi secara teknis. Contohnya adalah proses birokratisasi kehidupan, ukuran-ukuran produktivitas pegawai, produktivitas dosen, prosedur menjadi sarjana, definisi seni yang baik, dan segala bentuk standarisasi lainnya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kehidupan manusia sejauh ini sampai saat ini cenderung menjadikan manusia sebagai makhluk yang terlalu serba birokratis atau serba peraturan yang standar. Seperti contohnya adalah untuk pegawai ketika masuk kerja atau masuk jam kantor, mereka disuruh untuk masuk jam 7 pagi atau jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore, dan ukuran produktivitas pegawai ditentukan oleh sebanyak apa tugas yang telah diselesaikannya. Contoh lain dari proses birokratisasi ini adalah prosedur menjadi sarjana. Maksudnya apa? Adalah bahwa ketika Anda mendapatkan label sarjana atau julukan sarjana, maka Anda harus melalui proses-proses yang serba birokrat. Contohnya adalah Anda harus memenuhi berapa SKS sebelum KKN, lalu Anda melakukan KKN, lalu Anda melakukan sidang proposal, lalu Anda menyetujui dan menggarap skripsi. Hal seperti inilah yang menurut Jürgen Habermas dianggap sebagai birokratisasi kehidupan dan
semakin menyebabkan manusia menuju dehumanisasi atau menjatuhkan manusia dari sifat manusiawinya sendiri, di mana semuanya serba standar. Dalam merumuskan birokratisasi dan standarisasi kehidupan, Habermas juga menyebutnya dengan gaya komunikasi atau interaksi dengan menentang universalisasi rasionalitas teknik atau perluasan purposive rational action. Nah, yang dimaksudkan dari perluasan purposive rational action ini apa? Merupakan rasionalisasi dalam tindakan instrumental, yang berarti pertumbuhan kekuatan-kekuatan produktif dan kontrol teknologis atas kehidupan sosial. Nah, contohnya adalah apa? Contohnya adalah standarisasi dan serba birokratisasi, di mana seseorang itu harus diukur melalui produktivitas dengan standar tertentu. Nah, ini kan jika terus-terusan seperti itu, menurut Habermas akan membawa kepada manusia yang serba robot. Lalu selanjutnya, tindakan rasional dengan maksud instrumental yang dibimbing technical rules untuk maximizing expected utilities ini digunakan untuk mencapai goal melalui instrumen-instrumen yang tersedia. Yang dimaksud oleh Habermas di sini adalah bahwa goal ini bisa diraih melalui birokratisasi dan standarisasi instrumen-instrumen yang tersedia di dalam masyarakat. Efeknya apa? Jika terus-terusan seperti ini, maka akan menyebabkan dehumanisasi dan menyebabkan berbagai implikasi sosial seperti reifikasi, alienasi, totalitarian, dan dominasi. Selanjutnya, untuk mengatasi hal ini itu diperlukan solusi yang seperti apa? Jika kita menilik lagi dasar dari teori kritis yang merupakan berangkat dari teorinya Marx sendiri mengatakan bahwa satu-satunya solusi ya revolusi dari kaum pekerja dengan merebut alat produksi. Namun berbeda dengan Habermas tidak memilih jalan revolusi dan lebih memilih jalan komunikasi. Jalan komunikasi yang dimaksud oleh Habermas adalah dengan melalui rasionalisasi dalam dimensi interaksi sosial, yakni communicative rational action, yang berarti perluasan komunikasi yang bebas dari segala bentuk dominasi. Bentuk dominasi di sini yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh masyarakat atau seluruh orang harus duduk bersama dan bernegosiasi. Negosiasi yang terus dilangsungkan akan menyebabkan tindakan sosial komunikatif yang dibimbing oleh konsensual norms untuk mencapai pemahaman subjektif masing-masing individu. Habermas juga tidak menentang penerapan rasionalitas teknik dalam masyarakat, tetapi setiap totalitasi rasionalitas teknik dalam tindakan aspek kehidupan perlu dihindarkan. Caranya, komunikasi politik yang bebas dari dominasi atau ruang publik dan public sphere. Jadi solusi dari humanisasi tersebut adalah dengan public sphere atau menciptakan suatu ruang publik yang bebas dari dominasi. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui atau mengenal apa itu persuasive rational action dan communication rational action, menurut Habermas mengatakan bahwa seyogyanya manusia tetap berkarya dengan cara mempertahankan ketegangan dialektis antara purposive rational action dengan communicative rational action. Jadi kehidupan manusia tidak hanya ditujukan atau didasarkan pada purposive rational action saja yang serba standarisasi dan serba birokratisasi, namun harus dibarengi dengan communicative rational action, di mana proses negosiasi tanpa dominasi atau menciptakan suatu ruang negosiasi di mana kita dapat memahami subjektifikasi masing-masing itu merupakan hal yang penting. Jadi menurut Habermas singkatnya bahwa kehidupan ini tidak melulu soal produktivitas, tidak melulu melalui standarisasi, namun kehidupan ini harus dilakukan dan dijalani dengan negosiasi. Menyambung yang tadi, benar apa yang dikatakan oleh Habermas bahwa alih-alih kita menggunakan paradigma kerja, kita sebenarnya haruslah menggunakan paradigma interaksi atau paradigma komunikasi. Nah, ada beberapa perbedaan mendasar dari keduanya. Yang pertama adalah paradigma kerja ini bersifat satu arah, ada pihak dominan dan pihak dorman, ada subjek, ada objek, dan ada aktor dan ada figuran. Sedangkan paradigma komunikasi yang ditawarkan oleh Habermas ini bersifat dua arah. Tak ada yang namanya pihak dominan dan dorman, tak ada yang namanya subjek dan objek, dan tak ada yang namanya aktor atau figuran. Lalu yang kedua, paradigma kerja ini
ketika kita melihat apa yang berhasil dikatakan oleh Marx tentang komunisme, yang kita tahu negara komunisme sebagai Uni Soviet malah memunculkan diktatorship baru karena sifatnya memaksakan yang satu arah. Ketika kaum buruh berhasil merebut alat produksi sesuai dari teori pada mata Frankfurt yang pertama dan teori Marx, malah justru menciptakan itu tadi, diktatorship. Lalu berbeda dengan paradigma komunikasi ini lebih menekankan pada emansipatoris yang membebaskan. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan paradigma komunikasi, kita memahami berbagai subjek yang mendasari pada sistem dan tidak akan menciptakan diktatorship baru seperti itu. Nah, ketika kita mampu menciptakan paradigma komunikasi, maka dengan sendirinya akan terwujud yang dinamakan sebagai ruang publik atau public sphere. Public sphere sendiri ini merupakan paradigma komunikasi yang tercipta dalam ruang publik, atau dapat pula merupakan paradigma komunikasi yang menciptakan ruang publik. Ruang publik sendiri ini merupakan ruang yang bebas dari penindasan, di mana setiap orang di dalamnya ditempatkan secara egaliter dan bebas melangsungkan beragam tema diskusi, bahkan tema subversif sekalipun. Nah, setelah Habermas merumuskan teorinya tentang communicative rational action dan public sphere, dan Habermas melanjutkan teorinya untuk mengkritik demokrasi dan berusaha menciptakan demokrasi deliberatif. Nah, apa itu demokrasi deliberatif? Menurutnya demokrasi yang ada sekarang ini hanya terjebak pada demokrasi yang serba formal dan struktural. Jadi perbedaan yang mendasar adalah jika demokrasi formal ini menjangkau legalitas formal prosedural, maka demokrasi deliberatif ini memperkuat legitimasi demokrasi. Di dalam demokrasi formal, untuk memperkuat representasi melalui berbagai institusi perwakilan yang kita tahu sebagai DPR atau MPR, ini kan malah menyebabkan proses komunikasi atau proses perpolitikan ini hanya berfokus pada orang-orang yang ada di DPR dan MPR, di mana semuanya serba perwakilan, dan masyarakat yang akar rumput atau yang berada di bawah ini tidak bisa menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan keinginannya dan komunikasinya secara langsung. Lah, sebagai solusinya maka Habermas ini mewujudkan atau menteorikan tentang demokrasi deliberatif. Yang pertama adalah dengan mengembangkan corak demokrasi inklusif yang membuka akses partisipasi warga negara. Lalu yang kedua, menekankan pada forum publik sebagai arena diskusi politik demi terwujudnya bonum publicum. Bonum publicum ini sendiri sebenarnya berarti sama sebagai public sphere atau ruang publik itu. Jadi menurut Habermas, ruang publik ini harus diperbanyak. Ruang publik yang dimaksudkan adalah bahwa komunikasi politik harus didasarkan pada kesetaraan, tidak ada pihak dominan dan pihak dorman, tidak ada pihak yang aktor atau subjek. Jadi semuanya benar-benar harus setara di dalam ruang publik ini demi terciptanya politik atau suatu demokrasi yang benar-benar esensi dan menurut Habermas dinamai sebagai demokrasi deliberatif melalui ruang publik. Jadi pada video kali ini kita belajar dari Habermas beberapa hal, yakni yang pertama purposive rational action dan communicative rational action. Jadi seharusnya menurut Habermas, purposive rational action ini bukan ditendang begitu saja digantikan dengan yang lain, tapi harus dibarengi dengan communicative rational action atau dalam bahasa Habermas yakni harus terjadi dialektis yang setara. Lalu selanjutnya ketika terjadi dialektis tersebut, maka yang terjadi adalah terciptanya ruang publik atau public sphere, dan ketika mampu tercipta ruang publik atau public sphere, maka akan terjadi demokrasi deliberatif. Jadi seperti itu kritik dari Habermas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Safir Nur Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.